Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan materi kita, yaitu taxable income, di mana materi ini adalah lanjutan materi kemarin yang sudah kita pelajari, yaitu depresiasi. Mohon izin share screen. Oke, jadi di sini pajak pendapatan itu dipengaruhi oleh depresiasi ya, di mana tujuan kita kemarin untuk depresiasi, kita mencari mana metode yang dapat menghasilkan depresiasi semaksimal mungkin, lalu akan mempengaruhi pajak pendapatan yang seminim mungkin gitu ya. Nah, pajak pendapatan ini di mana diperoleh dari keseluruhan pendapatan yang kita terima pada tahun atau misal bulan juga. Nah, lalu dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran selain pengeluaran modal, lalu dikurangi dengan depresiasi dan deflasi. Nah, contoh yang pertama. Saya lanjutkan untuk contoh yang pertama 12.5. Di 12.5 ini kita akan membahas sebuah perusahaan yang membeli pickup truck ya. Jadi ini asetnya adalah kendaraan. Nah, perusahaan mengeluarkan biaya sebesar 15.000 untuk membeli pickup truck tersebut. Lalu diperkirakan dari tahun pertama sampai tahun kelima akan memberikan manfaat kepada perusahaan yaitu sebesar 4.000. Nah, selanjutnya di tahun terakhir market value untuk pickup truck tadi, kan pickup truck bukan barang habis pakai, yaitu ada nilai self value yaitu 4.500. Berarti ada nilai sisa ya pickup trucknya setelah di akhir periode useful life-nya. Nah, kita bisa lanjut dengan mengidentifikasi biaya-biaya tadi ke dalam first cost, annual benefit, recovery period-nya, surface value, dan tax rate. Jadi di sini tax rate-nya ketika misalnya untuk pajak pendapatan yang standar adalah 34%. Jadi ketika misalnya nanti di soal apakah ada keterangan yang menerangkan tax rate-nya, kalau tidak silahkan gunakan 34%. Nah, lalu yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah kita mengimplementasikan yang kita ketahui tadi ke dalam cash flow. Jadi tadi pertanyaan yang pertama adalah kita mau melihat before tax rate of return. Yang pertanyaan ke A, yang pertanyaan ke B adalah after tax rate of return ya. Nah, lalu ada SLD depresiasi. Nah, untuk yang pertama, kita membuat cash flow untuk keseluruhan biaya-biaya atau manfaat, tadi ya, pendapatan, tapi yang sebelum tax ya. Nah, di sini ada pengeluaran sebesar 15.000 minus, karena ini adalah initial cost untuk pembelian truk tadi. Lalu di sini ada nilai sisa 4.500, lalu di sini ada pendapatan yang akan dikenakan pajak, yaitu tadi 4.000 ya per tahunnya. Nah, lalu kita bisa membuat cash flow menjadi satu. Di sini di tahun kelima ada 8.500 karena ini ada pendapatan dan juga ada nilai sisa. Lalu tadi untuk setelah kita tahu di sini, kita langsung bisa kita langsung bisa menghitung pertanyaan yang ke A, yaitu before tax rate of return. Nah, untuk memudahkan, silahkan menggunakan rumus rate atau misalnya rumus IRR di Excel. Nah, untuk rumus IRR, cash flow di sini, kolom cash flow adalah mempermudah ya, jadi tinggal IRR value. Nah, sedangkan untuk rate, itu juga bisa digunakan karena di sini kita memiliki pendapatan sejumlah yang sama untuk tiap tahun. Nah, jadi bisa ya digunakan rumus rate, N per-nya adalah tadi N-nya, period useful life dari truknya, terus ada PMT itu, yaitu
annual benefit maksudnya ya, jadi 4.000. Lalu di sini ada initial cost-nya, present value, dan ada future value-nya untuk nilai sisa tadi. Nah, lalu kita bisa langsung mohon izin share kembali. Oke, tadi kita sampai di sini. Jadi untuk menggunakan rumus rate dan IRR sama, yaitu di sini 16,61% dan juga untuk rumus IRR juga didapatkan 16,61%. Berarti ini adalah rate of return cash flow dari pick up truck tadi sebelum dikenakan tax ya. Oke. Lalu kita lanjut tadi statement yang kedua, pertanyaannya kita diharuskan untuk menghitung after tax rate of return. Nah, after tax rate of return di sini, jadi setelah pendapatannya dikenakan pajak. Nah, tadi taxable income kita dapatkan dari jumlah pendapatan yang kita terima dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran selain modal, lalu ada depresiasi dan depresi. Nah, untuk di sini SLD, kemarin kita sudah pelajari depresiasi untuk SLD ini yang paling sederhana, di mana depresiasi dibebankan keseluruhan useful life-nya sejumlah yang sama ya. Jadi tinggal B dikurangi dengan S per N. Jadi initial cost-nya dikurangi dengan self value, lalu dibagi dengan N-nya, useful life-nya. Jadi 5 ya. Jadi di sini dapatnya adalah 2.100 depresiasinya. Lalu taxable income-nya, jadi sehingga karena di sini 4.000 adalah pendapatan tiap tahun, tinggal dikurangi 2.100, lalu didapatkan 1.900. Ini adalah pendapatan yang akan dikenakan pajak. Lalu kita hitung pajaknya. Nah, di sini 0,34 atau 34% tadi tinggal dikalikan dengan taxable income ya, yang bersih. Nah, dapatkan 646. Lalu kita bisa mendapatkan after tax cash flow. Jadi tadi pendapatan yang sebelum dikenakan tax tinggal dikurangi dengan taxnya berapa. Nah, lalu di sini kita mendapatkan after tax cash flow dari pihak truk tadi ya. Nah, lalu kita menghitung dengan rumus yang sama mau menggunakan rate atau IRR. Nah, di sini kita melihat bahwa after tax cash flow IRR-nya menjadi 11,15%. Nah, ini menunjukkan sebenarnya adalah ketika misalnya kita melihat apakah usaha kita baik atau tidak gitu ya. Nah, kita kadang terlupa bahwa pendapatan yang kita terima itu adalah ada kewajiban pajak di dalamnya. Jadi ketika misalnya kita mempertimbangkan pajak dalam perhitungan biaya atau melihat pendapatan omset dari usaha kita akan tahu ternyata. Jadi lebih realistis ya, karena di sini kita sudah melibatkan pengurangan pajak pendapatan dari yang kita terima. Jadi di sini untuk yang before tax cash flow bisa dilihat bahwa mendekati 17%, sedangkan untuk after tax-nya 11%. Oke, baik di sini semoga bisa dipahami. Baik, saya lanjutkan. Lalu kita ke contoh 12.6, di mana di sini adalah sebuah firma, jadi sebuah perusahaan juga, dia melihat bahwa profitable sales-nya itu menurun gitu ya, karena mereka tidak bisa mendeliver produk mereka itu dengan cepat atau tepat waktu. Lalu mereka akan menginvestasikan sejumlah 20.000 ke dalam inventory. Nah, lalu berharap project ini akan memberikan profit kembali gitu ya. Nah, kita akan melihat bagaimana before tax rate of return, lalu after tax rate of return dari hal ini seperti apa. Nah, di sini rate-nya adalah ada kenaikan 39% ya. Nah, diasumsikan di tahun keempat, di mana tadi additional investasi
yang untuk inventory adalah kembali ya di tahun keempat. Lalu kita bisa melihat bahwa untuk pendapatannya naik dari 1.000 ke 1.500, 2.000 sampai 2.500. Jadi di sini ada kenaikan ya, ada gradien. Nah, lalu kita bisa langsung membuat cash flow-nya. Nah, di tahun keempat jangan lupa menambahkan pendapatan dengan nilai sisa atau tadi kalau untuk kasus ini adalah additional investasi tadi kembali ya sebesar 20.000. Lalu kita dapatkan untuk IRR-nya yaitu 8,5. Nah, oke. Nah, lalu setelah penggunaan pajak, jadi tidak ada depresiasi, jadi langsung penggunaan pajak 39% untuk income tax-nya, kita langsung kalikan dengan pendapatan-pendapatan tadi, lalu kita kurangkan untuk after tax cash flow-nya, jadi pendapatan sebelum before tax cash flow dikurangi dengan tax income-nya. Nah, lalu kita dapatkan cash flow untuk after tax. Ternyata di sini 5,24%. Jadi memang terlihat ya perbedaannya dari 8,5 ke 5,24. Oke. Lalu ada yang lebih kompleks, contohnya adalah contoh 12.7. Di sini memperlibatkan atau melibatkan MICRS ya, jadi Modified Accelerated Cost Recovery System. Jadi ini adalah sistem depresiasi USA, di mana properti-properti atau aset sudah dikelompokkan dan sudah ditetapkan depresiasi yang standar untuk sesuai jenis asetnya. Nah, di sini ada contoh, nanti kita akan membandingkan MICRS dengan straight-line depresiasi ya. Nah, jadi di sini untuk ada cash flow tadi dari contoh 12.5 tadi ya. Jadi di pick up truck tadi ada untaxed before tax cash flow-nya sama 15.000, 4.000 penghasilan dari tiap tahun, lalu ada nilai sisa 4.500. Nah, di sini MICRS depresiasinya, ini tinggal melihat dari tabel, tadi pick up truck tadi tergolong apa. Sebentar saya. Jadi ini tabel 11.3, tadi 5 year property, jadi memang useful life-nya adalah 5 tahun di sini. Jadi tinggal melihat di tabel ya, ini adalah persentase depresiasi untuk jenis tadi. Oke, jenis pickup truck. Nah, lalu tinggal masukkan, kita dapatkan MICRS untuk depresiasinya, kita juga mendapatkan dari kumulatif depresiasinya. Lalu kita mendapatkan book value dari dari cash flow kita gitu ya. Jadi di book value di sini tinggal mengurangkan dari tadi aset yang kita punya truck. Jadi book value itu adalah nilai aset kita ya. Jadi tadi 15.000 dikurangi dengan depresiasinya 3.000. Jadi nilai aset kita memang semakin menurun ya untuk sampai di tahun kelima. Ya, ini nilai book value-nya untuk aset kita. Nah, lalu ada recapture depresiasi, di mana di sini adalah survey value. Survey value adalah nilai sisa, atau misalnya market value dari mesin kita ya. Mesin kita di tahun terakhir useful life-nya, jadi kan tidak habis pakai, sehingga bisa dijual atau ditukar gitu ya dengan uang. Jadi nilai pasarnya adalah jumlah sekian. Nah, di recapture depresiasi di sini survey value 4.500, lalu book value sebenarnya ketika book value ini kan sudah mempertimbangkan tadi depresiasi ya, depresiasi dari MICRS. Jadi dengan metode MICRS maksudnya. Lalu di sini 4.500 dikurangi 1728 didapatkan 2772. Jadi di sini adalah recapture depresiasi dari selisih survey value tadi before tax cash flow dikurangi dengan book value setelah depresiasi.
Nah, lalu didapatkan tax income untuk kita adalah didapatkan dari tax before tax cash flow. Jadi cash flow yang sebelum tax dikurangi dengan depresiasi menggunakan MACRS ditambah dengan recapture depresiasi ya. Nah, lalu tadi karena ini adalah nilai aset kita, sebenarnya ada nilai sisa untuk nilai aset kita. Makanya ditambahkan dengan saved value tadi ya. Nanti akan menambahkan cash flow-nya. Nah, di sini ada 1.000 tax income-nya. Jadi ini adalah tadi tax BTCF dikurangi dengan depresiasi ditambahkan dengan recapture depresiasi. Nah, di sini kan 0 kebetulan. Nah, lalu untuk yang terakhir, nah ini ada recapture depresiasi. Jadi ada selain tadi ada penyusutan dari 4.000 dikurangi ini 864, terus ada penyusutan juga. Terus ada nilai book value, terus ada recapture depresiasi, kita dapatkan sebesar 5908. Jadi di sini 5908 itu dari tax income-nya ya. Lalu di sini kita bisa lihat untuk tax-nya adalah 34%. Ya, jadi tinggal dikalikan 340 minus 272. Jadi 34% tinggal dikalikan dengan tax income-nya, didapatkan 15.000 tadi ya minus. Nah, ini cash flow after cash flow-nya ada 36.600, 3660 maksudnya 472, 3619 sampai 640 6.491 maksudnya ya. Jadi di sini tapi jangan lupa untuk menambahkan nilai sisa ya. 4.500. Jadi nilai sisa ini di akhir ditambahkan lagi karena itu adalah keseluruhan yang kita punya. Lalu kita dapatkan untuk IRR after tax flow-nya 11,96%. Nah, jadi dari 16,6 jadi 19,96 ya. Lalu kita bandingkan tadi dengan SLD. Nah, untuk straight-line depresiasi ini, kita mendapatkan IRR ATCF-nya 11,15 ya. Jadi kita bisa lihat kalau MACRS ini dia lebih baik ya, karena IRR-nya dia lebih tinggi. Nah, kenapa IRR si MACRS tadi lebih tinggi? Karena di sini ada recapture depresiasi. Jadi, nilai aset kita itu masih ada nilainya setelah dikurangi depresiasi. Jadi selain dari pendapatan tadi ya, juga selain dari nilai sisa market value di akhir tahun kelima, kita masih punya book value dari aset kita setelah pengurangan depresiasi. Jadi nggak habis gitu. Jadi ada di recapture depresiasi di sini. Nah, makanya MACRS ini adalah dia lebih menguntungkan untuk kita. Baik, semoga dapat dimengerti. Jadi silahkan dicoba nanti ada beberapa kemarin termasuk SOYD, DDBD, double decline ya atau perubahan metode. Nah, di situ kan kita memang untuk memaksimalkan depresiasi. Jadi bisa dikombin ya nanti untuk pergantian depresiasi juga bisa dihitung after tax flow-nya. Baik, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.